Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fitria, NIM 124. Saya di sini akan menjelaskan mengenai spektrum gas atom hidrogen, di mana di sini dengan atom bor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu atom bor, bagaimana postulat yang melengkapi kekurangan atom bor, dan sangkut pautnya dengan spektrum gas hidrogen. Oke, selamat menonton. Jadi atom bor memiliki 4 postulat yang menutupi kekurangannya tersebut. Yang pertama, elektron mengorbit inti atom hanya dalam lintasan tertentu. Jadi, yang pertama itu elektron ini melintasi satu lintasan lingkaran tertentu. Yang kedua, elektron memiliki energi tertentu pada setiap orbit yang bergerak dalam orbit tanpa meradiasikan energi. Jadi yang kedua itu elektron memiliki energi tertentu. Jadi setiap lintasannya ini atom tersebut memiliki elektron yang melintasi. Jadi setiap lintasannya tersebut mengandung elektron. Jadi yang ketiga itu energi diradiasikan hanya ketika elektronnya berpindah dari suatu orbit ke orbit lainnya yang lebih rendah. Jadi kan tadi syarat yang kedua, setiap orbitnya ini memiliki elektron dan tanpa bisa diradiasikan. Jadi yang ketiga ini, elektron ini bisa diradiasikan hanya ketika elektron yang lebih tinggi berpindah ke elektron yang lebih rendah. Jadi bisa diradiasikan apabila elektron dari yang lebih tinggi berpindah ke orbit yang lebih rendah. Biasanya ini dirumuskan dengan H sama dengan E1 min E2. Jadi E1 ini yang lebih orbit yang lebih tinggi, dan E2 merupakan orbit yang lebih rendah. Dan selanjutnya yang terakhir, momentum sudut elektron harus memenuhi keadaan kuantum. Jadi momentum sudutnya harus memenuhi keadaan kuantum. Biasanya dirumuskan dengan L sama dengan MVR sama dengan NH per 2Pi. Jadi mengenai persamaan kuantum ketika ininya dirumuskan sebagai berikut. Jadi model atom bor di sini memiliki cahaya spektrum hidrogen. Jadi cahaya spektrum hidrogen itu tergantung dari setiap n-nya. Dari n1, n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan n sama dengan 4. Jadi ketika n-nya ini berpindah dari orbit yang lebih kecil ke yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, maka terbentuk suatu cahaya yang berbeda-beda pancarannya. Satu kisi-kisi cahaya yang berbeda-beda pancarannya. Jadi gelombang yang dipancarkan setiap elektron berpindah dari orbit yang lebih tinggi ke yang lebih rendah itu terjadi hidrogen dengan menggunakan persamaan Rydberg. Jadi persamaan Rydberg di sini adalah 1 per lambda sama dengan R 1 per N 1 minus 1 per N2. Di mana di sini lambda sebagai panjang gelombang dan R persamaan Rydberg. Persamaan Rydberg di sini sama dengan persamaan Rydberg di sini sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 n-1, dan n merupakan bilangan kuantum yang lebih, n1 merupakan bilangan kuantum yang lebih tinggi, dan N2 di sini merupakan bilangan kuantum yang lebih rendah.
Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai spektrum gas hidrogen, sedikit pengertian dari saya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana bentuk atom bor dan bagaimana postulat-postulat yang melengkapi kekurangan model atom bor, serta dilanjutkan dengan hubungannya dengan spektrum gas hidrogen. Untuk penurunan rumusnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Istimakiro dari Angkatan 18, NIM 89 akan menjelaskan tentang penurunan rumus Bohr untuk spektrum atom hidrogen. Lanjut masuk. Yang pertama didapatkan dari rumus gaya Coulomb. F Coulomb sama dengan K Q1 Q2 per jari-jari kuadrat. Nah, Q1 Q2 ini kan muatan. Dalam elektron kan muatannya disimbolkan dengan E. Berarti E kuadrat karena E dikalikan E per R kuadrat. Nah, di sini F Coulomb ini sama dengan F sentripetal. Sehingga F Coulomb kan tadi K E kuadrat per R kuadrat sama dengan gaya sentripetal itu adalah M V kuadrat per R kuadrat. Sehingga di sini M V kuadrat sama dengan K E kuadrat per R dipindah ruas. Nah, ini didapatkan persamaan 1. Kemudian persamaan 1 ini kita substitusikan ke persamaan energi kinetik. Yang mana EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, di sini kan ada MV kuadrat. Dimasukkan MV kuadrat yang dari persamaan 1. Sama dengan setengah KE kuadrat per R. Nah, ini didapatkan persamaan energi kinetik sebagai persamaan 2. Nah, kita sudah dapatkan dua fungsi persamaan. Nah, kemudian kita gunakan persamaan energi potensial muatan, yang mana EP sama dengan Q muatan dikalikan V kecepatan. Nah, Q-nya ini muatannya elektron kan min E dikalikan V. V-nya ini didapatkan dari rumus yang tadi itu K E per R. Ini dikalikan sama dengan min K E kuadrat per R. Kita dapatkan persamaan 3. Sehingga energi totalnya adalah E top sama dengan EK plus EP. EK-nya kan tadi sudah didapatkan K E kuadrat per 2R ditambah rumus EP min KE kuadrat per R. Ini dijumlahkan sehingga E totalnya menjadi min KE kuadrat per 2R. Dijumlahkan disamakan penyebut, hasilnya jadi seperti ini. Nah, sehingga energi total ini menjadi persamaan keempat. Kemudian setelah didapatkan energi total, yang berfungsi berikutnya adalah momentum sudut elektron. Di mana L sama dengan N dikalikan H. Kemudian rumus lainnya adalah L sama dengan
inersia dikalikan omega. Rumus inersia adalah mr kuadrat untuk partikel dikalikan omega. Nah, di sini R dikalikan omega itu kan kecepatan linear. Jadi L sama dengan massa dikalikan jari-jari dikalikan kecepatan linear. Kemudian di sini L sama dengan L. L yang pertama ini disamakan dengan L yang kedua, sehingga N dikalikan H sama dengan M dikalikan R dikalikan V. Sehingga V sama dengan N kalikan H kalikan M kalikan R. Dan fungsi kuadratnya adalah N kuadrat, H kuadrat, M kuadrat, dan R kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan persamaan 5. Kemudian persamaan 1 tadi, masih ingat kan? Persamaan 1 adalah MV kuadrat sama dengan KE kuadrat per R. Nah, persamaan 5 ini disubstitusikan ke persamaan 1. Sehingga V-nya kan ini dari persamaan 5 dimasukkan N kuadrat, H kuadrat, M kuadrat, R kuadrat sama dengan KE kuadrat per R. Maka didapatkan jari-jari atom hidrogen. Atom hidrogen di sini disimbolkan Rn sama dengan N kuadrat H kuadrat per M K dikalikan E kuadrat. Nah, ini persamaan ke-6, di mana fungsi N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, menunjukkan jumlah kulit. Tadi kan disebutkan N itu nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini untuk N sama dengan 1, yaitu jari-jari atom terkecil, maka Rn sama dengan N kuadrat, H kuadrat, NKE kuadrat menjadi 1 H kuadrat, MKE kuadrat. Nah, ini adalah rumus A0 atau jari-jari atom terkecil. Dimana nanti jadinya karena A0 adalah H kuadrat MKE kuadrat, sehingga Rn sama dengan N kuadrat dikalikan A0. Paham kan? Soalnya kan Rn, N kuadrat, H kuadrat, MKE kuadrat. Nah, A0 ini H kuadrat, MKE kuadrat. Jadi Rn nya ini kan ini kan sama dengan A0. Jadi kan Rn, N kuadrat sama kayak ya Bu. Ini adalah persamaan 7. Kemudian tadi kita kan dapat persamaan 4, itu adalah E sama dengan min KE kuadrat per 2R. Energi total sama dengan min KE kuadrat per 2R didapat dari penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Nah, kemudian persamaan 7 ini kita substitusikan ke persamaan 4 menjadi 7 ke 4 menjadi E sama dengan min KE kuadrat per 2R sama dengan EN min KE kuadrat, R nya itu ini, jadi 2N kuadrat A0. Ini didapat menjadi persamaan 8. Kita mendapatkan 8 persamaan, sehingga dengan memasukkan nilai tetapan akan diperoleh EN tadi kan didapat dari persamaan 8 adalah
min KE kuadrat 2N kuadrat A0. Nah, kita sama K ini kan nilai tetapan. Nah, jadi dengan dimasukkan jadinya kayak gini. Min 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan E ini kan nilai dari muatan elektron. Muatan elektron 1,602 dikali 10 pangkat min 19 pangkatan 2 per 2N kuadrat. Nilai dari AO yaitu dari garis kecil adalah 0,529 dikali 10 pangkat min 10. Nilai-nilai ini tuh sudah ketetapan, jadi tidak akan berubah. Sehingga tinggal dikalikan aja 9 kali 10 pangkat 9 ini dikuadratkan menjadi 2,566 dikali 10 pangkat min 38 per 2N. Maaf, ini bisa langsung dikalikan aja. 0,529 kali 10 pangkat min 10 dikalikan 2 itu hasilnya menjadi 1,058 dikali 10 pangkat min 10 N kuadrat. Sehingga ini semua ini dikalikan dengan ini dibagi ini, hasilnya adalah min 21,831 dikali 10 pangkat min 19 Joule ya satuannya per N kuadrat. Nah, ini kan satuannya masih berupa Joule. Kita ubah menjadi elektron volt, di mana 1 elektron volt bernilai 1,602 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi kalau Joule ke elektron volt tinggal dibagi 1,602 kali 10 pangkat min 19. En sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Nah, min 13,6 ini adalah nilai dari E0 atau energi dasar, energi terkecil. Sehingga En sama dengan min E0 per N kuadrat. Kita dapat persamaan 9. Oke. Nah, ketika elektron itu berpindah dari kan orbitnya elektron di sini inti, di sini lintasannya kayak gini ya. Nah, ketika elektron itu berpindah dari orbit sini, di sini ada elektron, dia berpindah ke sini, ke orbit yang lebih dari orbit luar ke orbit yang lebih dalam, maka dia akan melepaskan energi. Anggap sini jari-jarinya, orbit luar ini M, orbit dalam ini M, di mana M lebih besar daripada N. Nah, ketika dia berpindah, maka energinya itu akan berkurang kan dia melepaskan energi untuk berpindah dari luar ke dalam. Maka EM dikurangi EN. Rumusnya energi masih ingat kan? H dikalikan frekuensi, di mana frekuensi itu adalah C per lambda. Ini persamaan ke-10. Nah, kemudian masih ingat tadi kita dapat persamaan 8 adalah En sama dengan min KE kuadrat per 2N kuadrat A0. Ini persamaan 8. Nah, kita substitusi persamaan 8 ini ke persamaan 10. Sehingga dimasukkan En min En sama dengan Hc per lambda. M sama dengan min KE kuadrat 2N kuadrat AO 1 per N kuadrat min. Nah, struktur atom itu kan seperti ini. Di sini intinya, di sini lintasannya. Nah, kalau misal elektron itu tadinya ada di lintasan luar di sini, kemudian dia berpindah ke lintasan yang lebih dalam, kan dia mengeluarkan energi. Dimana lintasan luar ini kita simbolkan M, dan lintasan dalam ini kita simbolkan N. Nah, M lebih besar daripada N,
sehingga energinya menjadi berkurang. EM min NN sama dengan, masih ingat rumus energi kan? H dikalikan frekuensi, di mana frekuensi adalah kecepatan cahaya, C dikalikan panjang gelombang atau lambda. Ini adalah persamaan 10. Nah, tadi kan kita dapat persamaan 8, itu adalah EN, N-nya itu adalah nilai yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nilai kulit adalah min KE kuadrat per 2N kuadrat A0. Nah, persamaan 8 ini kita substitusikan ke persamaan 10. Masih 8 10, sehingga EM min EN sama dengan HC per lambda. Kita masukkan, kalau di sini M berarti N-nya ini digantikan dengan M ya. Min KE kuadrat 2AO 1 per M kuadrat. Karena ini kan berada di kulit M, maka N-nya ini digantikan M. Sementara yang satunya jadi seperti ini. Min KE min KE kuadrat per 2AO 1 per N kuadrat sama dengan HC per lambda. Nah, di sini kan ada persamaan, yaitu KE kuadrat per 2N ini kan sama di antara dua posisi, maka bisa kita keluarkan KE kuadrat per 2AO dalam kurung 1 per M kuadrat min 1 per N kuadrat sama dengan HC per lambda. Nah, seperti ini. Kemudian dari persamaan ini tadi kan gini persamaannya 2A0 1 per N kuadrat min 1 per M kuadrat sama dengan HC per lambda. Memang kemudian 1 per lambda dipindah ruas sama dengan KE kuadrat 2A0 HC 1 per N kuadrat min 1 per M kuadrat. Dipindah ruas didapatkan persamaan seperti ini. Kemudian dengan memasukkan nilai konstanta, masukkan nilai konstanta, maka 1 per lambda, K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, terus E nya itu nilai muatan elektron adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 pangkat 2. 2A0 tadi nilainya A0 adalah 0,529 dikali 10 pangkat min 10. Terus di sini H ini adalah konstanta Planck, sementara C ini adalah kecepatan cahaya. Konstanta Planck itu bernilai 6,62 kali 10 pangkat min 34 dan kecepatan cahaya nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan 1 per N kuadrat dikurangi 1 per M kuadrat. Nah, ini semua dijumlahkan, ini dikuadratkan, dikalikan dan dibagi dengan segerombolan ini menjadi 23,094 dikali 10 pangkat min 29 per segerombolan ini dikalikan menjadi 21,011 dikali 10 pangkat min 36 dikalikan 1 per N kuadrat dikurangi 1 per M kuadrat. Nah, ini dibagi dengan ini, hasilnya adalah 1,097 kali 10 pangkat 7 1 per N kuadrat dan 1 per M kuadrat. Nah, ini adalah 1 per lambda
Hasilnya seperti ini. Dan nilai ini merupakan konstanta R, sehingga dapat dikatakan 1 per lambda sama dengan R dikalikan 1 per N kuadrat, jadi 1 per jari-jari dalam kuadrat dikurangi 1 per jari-jari luar kuadrat. Nah, ini adalah rumus ini adalah persamaan dari persamaan Bohr untuk spektrum atom hidrogen. Sekian penjelasan mengenai persamaan spektrum atom hidrogen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.